Timnas Indonesia mendapat pelajaran berharga dari Jepang pada duel pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Samurai Biru melumpat Garuda 6 gol tanpa balas. Indonesia yang tandang ke Stadion Suita Osaka, Jepang sudah kebobolan saat laga baru berjalan 15 menit. Tusukan dari sisi kanan pertahanan timnas mampu dijadikan gol oleh Daichi Kamada. 5 menit berselang, Jaitses dan kawan-kawan kembali kebobolan. Lagi-lagi, sisi kanan pertahanan Garuda jadi titik lemah. Kali ini, Takefusa Kubo yang membobol gawang Emil Audero. Sesaat sebelum jeda, Daichi Kamada membuat Jepang unggul 3-0 setelah menuntaskan umpan daerah kiriman Takefusa Kubo. Serbuan Jepang tak mengendur meski unggul 3-0. Satu skema serangan balik yang cepat di menit ke-55 menjadi gol keempat Jepang. Kali ini, Ryoya Morishita yang menjadi penuntas serbuan pasukan Samurai Biru yang lagi-lagi lewat sisi kanan pertahanan timnas. Hanya berjarak 3 menit, gol kelima Jepang hadir lewat sepakan Shuto Machino. Kali ini Jaitses dan kawan-kawan tak kuasa menahan permainan taktis Jepang di kotak penalti. Unggul 5-0 karena gol Jepang belum berhenti. Di menit 80, pemain yang masuk dari bangku cadangan, Mao Hosoya, memaksa Emil Audero memungut bola dari dalam gawang untuk ke-6 kalinya. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku kecewa dengan kekalahan telak dari Jepang. Meski kecewa, Kluivert bilang kekalahan ini sebagai pelajaran untuk bisa tampil lebih baik di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Oktober mendatang. We're very disappointed, of course, but we have to be prepared for the next, the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round. Who is our next opponent? Participant in the fourth round is very strong. You have Oman, you have Palestine, you have a lot of big countries who want to go to the World Cup like us. So it will be very interesting what teams, what the countries we have in the fourth round. Kalah telak dari Jepang tentu menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia untuk segera melakukan pembenahan, memperkuat pertahanan, dan mempertajam lini depan agar tampil cemerlang di putaran keempat mendatang. Dan mimpi bermain di Piala Dunia yang belum pernah sedekat ini mampu terwujud. Saudara, timnas kalah telak 6-0 dari Jepang dan ini menjadi pelajaran berharga untuk Jaitses dan kawan-kawan jika ingin mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia tahun depan. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kekalahan lawan Jepang? Apa yang harus disegera dibenahi Coach Patrick Kluivert? Kita ulas bersama analis sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat pagi Bung Wesley. Selamat pagi Mario. Terima kasih Bung sudah bergabung di Dialog Bola Sapa Indonesia pagi hari ini. Bung, perlukah kita sebenarnya kecewa terhadap hasil semalam kalau melihat sebenarnya peringkat FIFA Indonesia dan Jepang ini sebenarnya jauh juga sebenarnya. 15 dan 116. Perlu nggak sih kita kecewa sebenarnya? Karena prinsip sepak bola Bung Mario itu bermain untuk menang. Ya. Nah, saya mau sedikit flashback bahwa dalam sebuah tim sepak bola itu ada yang namanya persiapan preparation. Di semua data, semua analis dipersiapkan oleh tim pelatih dan kemudian pelatih kepala itu menunjukkan dua hal. Pertama, insting dia, lalu kemudian keputusannya dia. Insting dia mengatakan si A akan cocok untuk game plan seperti ini, si B akan cocok, si C saya cadangkan, saya serahkan karena nggak cocok seperti ini. Atau dia akan bermain, ini saya prepare buat persiapan next game, misalkan begitu. Lalu keputusan adalah dia memutuskan siapa pemain yang akan diturunkan, yang dianggap akan cocok untuk bermain sesuai dengan kebutuhan dan strategi. Sekali lagi bermain untuk menang ya. Mario, bukan bermain untuk imbang atau apalagi kalah. Dan keputusan pergantian pemain itu dua hal yang kemudian membedakan satu pelatih dengan pelatih lain. Karena persiapan ilmu segala macam bisa dipelajari. Nah kemarin waktu lawan China kita dikejutkan dengan formasi oleh Patrick Kluivert. Kemudian lawan Jepang kita diberi kejutan lagi dan ternyata kejutan itu berbalik ke kita tanpa ada tembakan sama sekali.
Ya, berarti Anda mau melihat, yang Anda mau katakan sebenarnya tadi malam ini superiornya Jepang atau salah strategi sebenarnya Indonesia? Nah, itu pertanyaan menarik. Karena kalau kita, tadi kan narasinya kita dekat dengan Piala Dunia, semakin dekat dengan Piala Dunia, kalau mau main di Piala Dunia, lawannya begini, kualitasnya akan begini. Itu pun Jepang tampil dengan tim lapisnya. Ada 2 pemain debutan, hanya ada 2 pemain, Wataru Endo dan Daichi Kamada yang bermain starter juga di waktu lawan Indonesia ketika Jepang turun full tim. Mereka belum meraih tiket Piala Dunia. Mereka baru meraih ketika mengalahkan Bahrain di pekan ke-7. Nah, ketika menghadapi Indonesia, mereka merombak banyak pemain dan kita diperlihatkan mau main Piala Dunia begini caranya. Ini menjadi, tadi kata Pak Clever, jadi pelajaran. Tapi bagi saya, antara pelajaran dan pertarungan itu adalah 2 hal yang berbeda. Kita ke Jepang untuk bertarung, kita bukan untuk belajar. Oke, Bung Wesley, ini di Harian Kompas headline-nya, kualitas Indonesia masih di bawah tim Piala Dunia. Menurut Anda seperti itu? Ya begitulah. Jepang sudah menjadi rutin pelanggan Piala Dunia sejak 1998. Tidak pernah lagi mereka bolos untuk tampil di putaran final. Kita baru semakin dekat, belum berhasil. Ketika dekat pun euforia kita itu luar biasa. Jadi apa ya, harapan, keinginan, haus kita untuk melihat prestasi itu tidak bisa dibendung. Padahal kita belum mencapai Piala Dunia, baru dekat, masih ada babak berikutnya. Oke, menurut Anda kita tidak boleh ada ekspektasi yang terlalu berlebihan atau gimana sebenarnya? Ini usai melawan Jepang nih ya, tim-tim yang sudah punya konsistensi masuk Piala Dunia nih. Saya suka kata-kata itu. Karena ekspektasi berlebihan itu kadang menjadi beban juga buat pemain. Perhatian yang menurut saya terlalu berlebihan. Bahkan pemain tidak punya privasi. Keluar hotel sedikit saja ketika mereka sedang pemusatan latihan, dikerubuni, dikejar terus, dan menjadikan konten oleh publik kita. Mereka tidak punya waktu relaksasi. Oke, berarti kalau kita membahas lebih teknis, Bung Wesley, terkait dengan pertandingan versus Jepang kemarin. Menurut Anda, apakah memang sampai saat ini 2 pertandingan sebelumnya Patrick Kluivert berhasil memenangkan pertandingan, tapi di lawan Jepang kita terbuka matanya bahwa oke, ada langit di atas langit juga. Apakah menurut Anda tadi malam itu kesalahan memang ada di taktiknya atau memang ini perlu lagi Indonesia harus putar otak untuk membahas bahwa untuk masuk Piala Dunia, taktik yang sebenarnya dimainkan versus Bahrain dan Cina ini tidak cocok sebenarnya. Ataupun pemain-pemain yang diturunkan ini harus dievaluasi lagi atau gimana? Ini saya suka dari Bung Mario. Perumpamaannya langit di atas langit. Memang euforia kita berlebihan, memang ekspektasi kita berlebihan. Kita belum punya level untuk main di Piala Dunia kalau kita main seperti lawan Jepang. Oke? Lawan China, lawan Bahrain, kita meraih kemenangan 1-0, tapi kita masih terus mencari bentuk yang terbaik. Ini yang menjadi catatan bagi Patrick Kluivert. Kenapa? Dia baru menangani 3 pertandingan kan. Lawan Australia dia coba-coba, berhasil menyerang, menekan 10 menit, 15 menit, mulai keteteran, dan kita kebobolan 5 kali. Dan kita belum bisa bermain pressure seperti yang dia inginkan, gaya sepak bola, filosofi yang dia inginkan, untuk bermain 90 menit belum bisa. Kita main 10 menit saja, kemudian kita keteteran. Lawan Bahrain, kita harus akui, kita keteteran dari kondisi cuaca. Pemain kita main di kandang, main home, tapi kan banyak sekali pemain kita yang kesulitan juga untuk adaptasi dengan cuaca di Jakarta, kelembapan, dan kepenuhnya banyak publik di stadion membuat suasana memang tidak begitu nyaman karena mereka terbiasa di Eropa, lahir di Eropa. Lawan Jepang, lawan China, kemudian kita diperlihatkan sebuah keberanian Patrick Kluivert untuk memancing anti teori dan strategi lawan, dan lawan kemudian tidak menduga gaya bermain yang dimainkan oleh Indonesia. Tapi lawan Jepang kita harus akui, inilah kalau mau main di Piala Dunia seperti inilah yang dibutuhkan. Jepang tidak memberikan kita ruang sedikit pun pemain kita, bahkan untuk balik badan. Mereka organisasi pertahanan mereka begitu baik, kita tidak diberikan kenyamanan. Itu tidak ada namanya keleluasaan pemain kita untuk mendekati lawan. Megang bola saja, karena 2 pemain sudah mengejar pemain kita kan. Tapi apa yang sebenarnya evaluasi? Dalam arti bahwa apakah ini memang untuk membuka mata bahwa ini Patrick Kluivert dengan pemain-pemainnya ini belum
punya strategi yang pas untuk dimainkan jika pada akhirnya masuk Piala Dunia mungkin? Ya, pemainnya masih terus beradaptasi dengan chemistry di antara satu sama lain. Ya. Karena Mario, kalau kita lihat Jepang, banyak sekali pemain yang abroad, bermain luar negeri. Kemarin itu hanya 8 pemain ya, yang lawan Indonesia. Yang dipanggil hanya 8 pemain yang berkompetisi di liga lokal. Tapi pemain yang di luar itu, mereka punya fondasi sepak bola yang sama ketika mereka belajar sepak bola di Jepang dari usia 8-10. Fondasi ini yang tidak kita miliki ketika kita menggabung para pemain dari luar negeri dengan pemain anak yang bermain di kompetisi negeri, fondasinya berbeda. Lalu kemudian pelatih kita berganti dengan mencari-cari bentuk lagi di tengah kompetisi. Jadi tidak mudah untuk membentuk, meracik sebuah tim ketika banyak perubahan. Nanti kalau coba lihat Bung Mario, lawan Jepang di putaran pertama kita nggak punya Ole, kita nggak punya Joel Pelupesi. Nanti setiap pertandingan ada lagi anak baru, ada lagi pemain baru. Ini kan butuh lagi adaptasi dan chemistry yang tidak mudah bagi pelatih. Siapapun pelatihnya, kalau terus ada perubahan-perubahan seperti ini, fondasinya berbeda-beda, tidak mudah meracik game plan. Anda mau bilang ini susah bagi pelatih, bahkan mungkin jika kalau dikatakan Carlo Ancelotti pun melatih Indonesia tadi malam belum tentu menang melawan Jepang itu ya, Mas? Iya, semua pelatih itu punya karakter dan kebiasaan. Ancelotti itu manajemennya bagus, kemampuan mengelola timnya bagus, dan itu saat ini kalau menurut saya pengelolaan tim itu sangat baik dimainkan oleh tim latihan kita, Patrick Kluivert dan tim itu hampir semua saya pikir satu frekuensi lah cara mereka berlihat dan melihat sepak bola ya. Oke, Bung Wesley, ini pelajaran penting versus Jepang ini. Tetapi nanti kita tetap akan lolos ke putaran keempat kualifikasi ini Piala Dunia Zona Asia ini. Apa tips yang Anda bilang? Apakah mungkin saja memang dengan pertandingan evaluasi melawan Jepang ini yang harus kita tingkatkan? Apakah memang lebih susah nantinya di putaran keempat ini atau bagaimana sebenarnya? Ya, pertanyaan menarik karena semua lawan kita adalah dari kawasan yang sama ya. Arab Saudi, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Yang menjadi pertanyaan kemudian siapa nanti tuan rumahnya, karena kata-katanya si Arab Saudi dan Qatar yang sedang dekat dengan FIFA ini akan jadi tuan rumah. Undian tanggal 17 Juli dengan gaya bermain yang hampir sama lawan-lawannya. Kita punya pengalaman menahan Arab Saudi imbang, menahan Bahrain imbang di kandang lawan. Kita mengalahkan Arab Saudi, kita mengalahkan Bahrain di Jakarta. Paling tidak pengalaman itu bisa menutupi kegagalan kita kalah home and away di putaran kedua melawan Irak. Kita gagal waktu itu, home and away kita kalah. Tapi di putaran ketiga ini kita berhasil mendapatkan poin 4 dari Arab Saudi dan dari Bahrain. Ini modal bagi kita. Dan semoga Patrick Kluivert sudah menemukan cara bermain yang cocok untuk lawan-lawan dengan karakter yang hampir sama. Ini beda bermainnya dengan Jepang. Pressure, tekanannya, koordinasi permainannya itu sangat berbeda dengan Jepang. Kemarin kan Jepang seolah-olah semua pemain punya mata di depan, kiri, kanan, belakang. Mereka enak sekali mengalirkan bola. Bung Wesley, singkat aja. Berarti menurut Anda berapa persen Indonesia optimis bisa lolos di putaran keempat ini? Kembali saya menunggu tanggal 17 Juli undian. Semoga benar yang kekhawatiran kita. Memang kita sudah pernah ketemu Arab Saudi di babak ketiga ini. Tapi kalau kita ketemu Qatar, memang agak sulit ya menghadang Qatar yang sedang terus bergelombang kemajuan sepak bolanya. Semoga kita bisa menemukan gaya cocok untuk lolos langsung. Jangan sampai ke putaran 5, berat putaran 5, Bung Mario. Ya, terima kasih analis sepak bola Wesley Utagalung atas apa yang disampaikan. Semoga tidak memberikan ekspektasi berlebihan tetapi memberikan evaluasi pelajaran kepada timnas Indonesia bahwa perlu ditingkatkan termasuk untuk tim Patrick Kluivert dan juga para pemainnya. Terima kasih Bung Wesley atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu.